Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Lestari dengan NIM F1C420001. Saya merupakan mahasiswi program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah morfologi tumbuhan dengan dosen pengampu Bapak Ade Adriadi SSI MSI. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang perkecambahan. Untuk lebih jelasnya, yuk kita ke sebelah. Apa sih perkecambahan itu? Jadi, perkecambahan adalah muncul dan berkembangnya radikula dan plumula dari benih atau biji yang secara visual dan morfologis, benih yang berkecambah akan ditandai dengan terlihatnya radikula dan plumula dari biji. Selanjutnya adalah proses perkecambahan. Yang pertama ada tahap imbibisi. Pada tahap ini, biji mulai menyerap air yang ada di sekitarnya. Proses penyerapan ini terjadi karena adanya beberapa perbedaan potensial air antara biji dan juga lingkungan. Yang kedua adalah tahap pembentukan enzim. Enzim yang terjadi dan dihasilkan pada tahap ini akan menyebabkan peningkatan aktivitas yang metabolik. Yang ketiga adalah tahap pemanjangan sel radikular. Urutan ini, pemanjangan sel radikula diikuti dengan munculnya radikula dan juga tumbuhnya kulit biji. Yang keempat adalah tahap pertumbuhan kecambah. Kecambah yang dihasilkan ini dari perkecambahan selanjutnya akan mengalami pertumbuhan primer. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan. Yang pertama adalah faktor internal, terdiri dari tingkat kemasakan benih, berat dan ukuran benih, dormansi, dan inhibitor. Yang kedua adalah faktor eksternal, terdiri dari air, suhu, oksigen, cahaya, dan media. Nah, kalian tahu nggak sih kalau pertumbuhan biji atau perkecambahan itu tidak akan sama untuk semua jenis tumbuhan? Untuk tanaman dikotil, tipe perkecambahannya adalah epigel, sedangkan untuk tanaman monokotil, perkecambahannya adalah hipogel. Perkecambahan epigel. Tipe ini merupakan perkecambahan yang akan menghasilkan kotiledon dan epikotil keluar dari kerangka biji, karena terjadi pemanjangan hipokotil. Maka dari itu, kotiledon akan keluar ke atas permukaan tanah. Tipe perkecambahan epigel ditandai dengan hipokotil yang tumbuh memanjang sehingga plumula dan kotiledon terangkat ke atas. Kotiledon dapat melakukan fotosintesis selama daun belum terbentuk. Organ pertama yang muncul ketika biji berkecambah adalah radikula. Radikula ini kemudian akan tumbuh menembus permukaan tanah. Untuk tanaman dikotil yang dirangsang dengan cahaya, ruas batang hipokotil akan tumbuh lurus ke permukaan tanah mengangkat kotiledon dan epikotil. Epikotil akan memunculkan daun pertama, kemudian kotiledon akan rontok ketika cadangan makanan di dalamnya telah habis digunakan oleh embrio. Nah, contoh tanaman dengan perkecambahan epigel adalah kacang hijau atau Viana radiata. Perkecambahan hipogel. Tipe perkecambahan ini merupakan pertumbuhan memanjang yang berasal dari epikotil yang menyebabkan plumula ikut keluar menembus bagian kulit biji dan akan muncul di atas tanah. Perkecambahan ini ditandai dengan epikotil tumbuh memanjang, kemudian plumula tumbuh ke permukaan tanah menembus kulit biji. Contoh tumbuhan yang mengalami perkecambahan ini adalah kacang ercis, kacang kapri, jagung, dan rumput-rumputan. Embrio. Nah, pada perkecambahan hipogel ini, kotiledon tetap berada di dalam tanah. Salah satu contoh dari perkecambahan hipogel yaitu tanaman jagung atau Zea mays L. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai perkecambahan. Semoga apa yang ditayangkan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.